Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحسن إذا شئت سهلا. نخلص النية لله تعالى بالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم. Kitabul Iman. Kitabul Iman dari Sahih Al-Bukhari. Kumpulan hadis-hadis sahih yang disusun oleh Al-Hafiz Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Kitabul Iman. Babul imanu wa qaulin nabiyyi. Bisa wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Babu al-imanu bisa babul imani wa qaulin nabiyyi. Bisa babul iman wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Bunyal Islamu ala khamsin. Wahwa. Ini saya kitabnya catatannya pada sebagian hilang. Wahwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu. Wahwa ayil iman qaulun wa fi'lun fi nuskhatin wa amalun. Jadi dalam nuskah lain wahwa qaulun wa amalun wa yazidu. Yang dimaksud wa fi'lun atau wa amalun yakni amalul qalbi wal jawarih. Ya qaulun wa yazidu wa yanqusu. Wa yazidu wa yanqusu. Sebentar, saya mau ambil full file dulu, Pak. Ambil full file. Oke. Soalnya koreksi juga. Ay amalul qalbi wal jawarih. Wa yanqusu ay bil ma'asi. Ini satu pendapat dari dua pendapat ulama tentang apakah iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bisa, sebagian ulama mengatakan tidak bisa. Al-Bukhari adalah salah satu ulama yang mengatakan bisa bertambah dan bisa berkurang iman itu. Jelas ini. Jadi dari sini, dari perkataan Imam Bukhari wa yazidu wa yanqusu, dapat kita fahami bahwa Al-Bukhari adalah salah satu ulama yang cenderung berpendapat bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang.
Bertambahnya dengan taat. Maksudnya seperti itu. Bertambahnya iman yakni dengan melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu ay bil ma'asi. Berkurangnya iman itu dengan apa? Hamba melakukan beberapa maksiat. Seperti itu maksudnya. Jadi bukan usul bukan usul dari imannya. Bukan inti dari imannya yang bertambah dan berkurang, tetapi adalah far'nya, dari cabangnya, dari amalnya. Amalnya itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ketika bertambah, namanya iman bertambah. Ketika berkurang, disebutnya iman berkurang. Adapun inti imannya itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, kemudian dari inti iman yang tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang itu dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan kelompok ulama yang sependapat dengan beliau. Bahwa apa? Iman itu tidak bisa berkurang dan bertambah. Ini melihat dari ininya, usulnya, inti daripada iman. Aqaidnya tidak bisa, aqaidnya tidak berkurang dan tidak bertambah. Yakni anbiya, aulia, as-salihin dan awamul muslimin, iman itu intinya sama. Al-imanu billah, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada, tidak serupa dengan makhluknya, tidak berhilang, tidak bertempat, tidak berarah, tidak beranggota, tidak bisa dibayangkan, laisa kamitslihi syai'. Ini kan usul daripada iman yang tidak bisa berkurang dan bertambah. Semuanya sama, ukurannya sama. Aulia, awamul muslimin, itu sama. Qala Allah Ta'ala liyasdadu imanan ma'a imanihim. Nah, ini yang dijadikan pedoman oleh Al-Bukhari dalam mengatakan iman yazidu wa yanqusu. Firman Allah, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Jadi dalam hal ini ada dua perbedaan ya bisa disebutkan. Jadi pendapatnya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari. Imam Abu Hanifah mengatakan iman tidak bisa bertambah dan berkurang. Al-Bukhari mengatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Tapi sebetulnya ini khilaf apa ya? Khilaf karena sudut pandangnya beda. Sudut pandang Al-Bukhari beda dengan sudut pandang Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah melihat usulnya, Al-Bukhari melihat far'nya. Begitu. Jadi khilaf yang tidak begitu tajam. Khilaf dalam sudut pandang. Kalau sama-sama sudut pandang, sama dalam sudut pandangnya, maka tidak akan terjadi perbedaan. Nah, ini sebenarnya bukan khilaf ya. Ini gitu. Apa namanya? Penjabaran. Kelengkapan. Bukan khilaf. Tapi, kalau khilaf kan perbedaan. Iya, tapi ini maksudnya ya, ya bisa dikatakan khilaf karena apa? Bolehkah kita katakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Perkataannya. Oh iya. Iya. Kalau dalam intinya ya sama. Al-Bukhari mengatakan yang namanya iman ya usulnya tidak bisa bertambah. Itu satu usul. Berarti satu akidah. Al-Bukhari memandangnya ini dari ya sebenarnya sama antara usul dengan cabang. Ya kan?
Iya, cuma masalahnya boleh nggak kita mengatakan iman itu bertambah dan Berkurang. berkurang. Nah, Al-Bukhari mengatakan, oh boleh. Iman memang yazidu wa yanqusu. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Dalilnya Allah Ta'ala dawuh liyazdadu. Nah, Oh itu iya jelas. iya. Liyazdadu Iman. imanan ma'imanihim. Nah. Dihadirkan ayat-ayat itu. Nanti Imam Abu Hanifah juga mengatakan tidak boleh mengatakan seperti itu, ada dalilnya juga. Itu. Liyazdadu imana ma'a imanihim. Terus apa? Wazidnahum huda. Dihadirkan Imam Al-Bukhari ayat-ayat itu. Wazidna. Itu kan huda, yakni iman. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Wa yazidullahu alladhina tadaw huda. Wa yazidullahu. Tambah. Disebut di situ. Iman itu bisa bertambah. Terus lagi ada ayat walladzina tadaw zadahum huda wa atahum wa taqwahum. Ini makhluk syahidnya zadahum ayat itu. Kemudian lagi ada di surah Al-Mudassir wa isdadal ladzina amanu imana. Yazdada terus imana. Terus lagi ada wa qauluhu wa ayyukum zadadhu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadadhum imana atau wa qauluhu jalla zikruhu fakhshawhum fazadahum imana. Dan in surah Ali Imran. Wa qaluhu ta'ala wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nah, ayat. Terus wal hubbu fillah wal bughdu fillahi minal iman. Kata Al-Bukhari. Minal iman yakni ay al-kamil. Mencintai Allah. Mencintai karena Allah. Membenci seseorang karena Allah. Kalau sudah derajat seperti itu, cinta dan bencinya karena Allah Ta'ala semuanya, berarti itu minal iman. Artinya apa? Minal imanil kamil. Nah, ini juga Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa iman itu ada tambah, ada kurang. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Terus lagi. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi ibn Adi. Adi ibn Adi. Ini wafat tahun 120 Hijriah. Adi ibn Adi. Kata Pak. Berapa? 120 Hijriah. 120 Hijriah. Nah. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi. Apa bunyi surat itu? Innalil imani faraidu wa syara'i'a wa hududan wa sunanan faman istakmalal imana wa man lam yastakmilha lam yastakmilil imana ay la yakunu mu'minan kamilan. Ini dari bahasanya Al-Bukhari, beliau menukil Ibn Abdul Aziz dalam suratnya kepada Adi bin Adi, ini mengisyaratkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menyatakan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini contoh iman yang bertambah. Nah, iman, faraid, wa syara'i, wa hududan, wa sunanan. Faman istakmalaha. Nah, istakmalal imana. Nah, ada kewajiban, ada syara'i, ada had batas, ada sunan. Siapa orangnya yang melakukan semua itu, istakmalal iman, maka dia imannya sempurna. Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Orang yang tidak bisa melakukan faraid, syara'i, hudud, sunan tersebut, maka imannya belum sempurna. La yakunu mu'minan kamila. Fa in aish
Lanjut kata Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz dalam suratnya, fa in a'ish fasaubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau saya diberi umur panjang, kata fa'in ais, kalau saya diberi umur panjang, maka akan aku terangkan kepadamu perincian yang banyak. At-tafasila aksar. Hatta ta'malu biha. Sehingga kamu nantinya bisa mengamalkannya. Wa in amut, tapi jika saya tidak diberi umur panjang, kalau saya mati, fa'ama ana ala suhbatikum biharis. Allah, ini perkataan luar biasa. Fama ana ala suhbatikum biharisin. Ya, hati saya ini sebetulnya tidak cuma mantel kepada siapapun teman saya, termasuk kalian semua. Karena ini artinya apa? Hati daripada Umar bin Abdul Aziz itu tidak terkait dengan kehidupan dunia. Salah satu kehidupan dunia adalah banyaknya teman, adanya teman yang selalu datang ke kita, bercanda-gurau, menghibur. Ini kalau pada sebagian orang akan menipu. Ya. Dikira temannya itu akan membawa kebahagiaan selamanya. Enggak. Maka Umar bin Abdul Aziz itu dalam bahasa fama ana ala suhbatikum ya haris, artinya saya tidak terkait hatinya dengan kehidupan dunia, pergaulan dunia, karena semuanya pergaulan akan terputus dan akhir adalah yang nyata dan kekal abadi. Artinya hati Umar bin Abdul Aziz itu selalu terkait dengan umurul akhirah, perkara-perkara akhirat. Ini maksud daripada qaulnya Al-Imam Al-Khalifatu Umar bin Abdul Aziz kepada Adi bin Adi dalam suratnya, ma ana ala suhbatikum biharisin. Sudah selesai. Terus wa qala Ibrahim walakin liyadma'inna qalbi ay liyazdada yaqini. Nah, ini juga isyarat bahwa iman itu bisa bertambah. Walakil yatma'inna qalbi. Kan? Terus waqala Mu'adun ijlis bina nu'min sa'atan. Ijlis bina nu'min sa'atan. Mu'az ibn Jabal juga pernah berkata, ijlis bina nu'minu sa'atan. Kepada orang mengatakan seperti itu. Ayo duduk bersama kita. Duduk bersama kami. Kita nu'minu sa'atan. Apa makna dari perkataannya nu'minu sa'atan? Apakah maksudnya kita iman sebentar? Enggak. Bukan seperti itu maksudnya beliau. Ayo kita duduk. Ijlis bina nu'minu sa'atan ay yasdad imana. Supaya kita itu binasdad iman. Supaya kita itu bertambah imannya. Ayo kita bahas tentang umurul akhirah. Kita bicara tentang akhirat. Supaya iman kita bertambah. Itu maksudnya amal kita bertambah maksudnya. Ini kan sebuah amal. Nu'minu sa'atan ay natakallamu fi umuril akhirah. Wa qala Ibnu Mas'ud al-yaqinu al-imanu kulluh. Ibnu Mas'ud itu yang kemarin diceritakan ya, seorang khodim
Khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadimnya Rasulullah mengatakan al-yaqinu al-imanu kulluh. Iman yakin itu al-imanu kulluh. Wa qala Ibnu Umar, la yablughul 'abdu haqiqatat taqwa. Ay la yakunu kamilal iman hatta yada'a ay yatruka hatta yatruka talaban liridallah. Seorang itu tidak sampai kepada haqiqatut taqwa. Apa yang dimaksud haqiqatut taqwa? Al-imanul kamil. Iman yang sempurna hatta yadda'a sehingga dia bisa meninggalkan apa? Mahaka. Apa? Mahaka fis sadri. Mahaka fis sadri. Apa yang terlintas ya di hati. Misalnya di hatinya apa? Misalnya suatu terlintas ini halal apa haram ya? Nah, perkara syubhat, ini haram apa halal? Seseorang tidak bisa sempurna kalau belum bisa meninggalkan hal-hal seperti itu. Perkara yang syubha. Syubha itu seharusnya ditinggalkan kalau ingin mendapatkan haqiqatut taqwa, yakni al-imanu al-kamilu. Wa qala Mujahid syara'a lakum as-surah awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Wa qala Ibnu Abbas syir'atan wa minhaja. Syir'atan yakni sunnatan. Wa minhaja ay sabilan wadiha. Nah, itu ada sabilan wa sunnatan. Ulangi saya. Yang mana? Syir'atan. Syara'a lakum. Syara'a lakum awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Ini wa iyyahu saya ada mencatat wa iyyahu ay wa nuhan. Ay wa nuhan. Nuh. Wa Nuhan itu Nabi Nuh. Iya. Ay wa nuhan. Wa iyyahu berarti ay Nuhan. Iya, ay wa nuhan. Wa Ada wawunya. Nuhan. Nabi Nuh ya. Terus? Dinan wahidan. Dinan wahidan. Bahwa agama semua nabi itu satu. Nah ini, usul akidah satu. Dinan wahidan. Serendah apapun derajat muslim, mesti dia tidak meragukan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua satu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas segalanya. Sifat kuasanya itu azali, tidak seperti makhluk. Kan begitu. Tidak ada satupun yang ada ini lepas dari kuasanya. Dinan wahidan. Wa qala Ibnu Abbasin syir'atan ay sunnatan wa minhajan ay sabilan wadihan. Al-Maidah. Sabilan wa sunnatan. Wa minhaja. Wa minhajan sabilan wadiha. Sabilan wa sunnatan. Jadi ini khilafnya bukan pada ini ya. Ini khilafnya bukan pada masalah usul ya. Khilaf ibarah saja. Nah, khilafnya kalau disebut khilaf fil ibarah faqat. Nah.
Nah, Imam Bukhari ini perlu kita pahami salah satu ulama dari sekian ulama besar umat Islam yang berpendapat menggunakan ibarah al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi kita bisa tolerir ya dengan dua ibarat ini. Yang penting jangan sampai salah sudut pandangnya. Ya toh, Pak? Ya. Nah. Yazidu wa yanqusu, sudut pandangnya kepada faraknya, farak imannya, amalnya. Orang itu bisa bertambah dan bisa berkurang amalnya. Terus tidak bisa bertambah dan bisa berkurang itu sudut pandangnya pada aslul iman. Usulnya. Aslul iman, usul iman. Ya. Nah, fa yazid wa yanqus wa huwa qaulun wa fi'lun wa amalun. Ai qalbun wa hawari wa jawari. Nah. Yang mana tuh? Wa qaulun yang di atas, wa qaulun wa fi'lun. Maksudnya yazidu wa yanqus qaulun wa fi'lun wa amalun. Ya. Nah, wa fi'lun fi nuskhatin wa amalun. Fi'lun ya amal sama. Fi nuskhatin akhar. Nah. Terus saya juga mencatat dari beliau Syekh bahwa iman itu apa? Al-imanu lughatan at-tasdiqu. Kata Syekh. Wa syar'an tasdiqul qalbi bima jaa an Rasulillah. Ini yang dimaksud. Yani al-imanu tasdiqu bil qalbi. Kalau al-iman menurut syar'an tasdiqul qalbi bima jaa an Rasulillah. Kalau al-Islam, kan ada iman, Islam gitu kan. Iman seperti itu ta'rifnya. Al-Islam. Al-Islamu al-inqiyadu wal-istislamu wal-khudu'u. Itu secara lughat. Lughatan. Ya. Al-inqiyad. Ini saya sambil menjelaskan tulisan hampir hilang. Al-Islam lughatan al-inqiyadu wal istislam wal khudu'. Maksudnya ikut tunduk itu namanya Islam. Secara bahasa, adapun secara syara yang sedang kita gunakan, Islam itu apa? Al-inqiyadul makhsusu wa qabulul ahkam. Ketundukan tertentu dan menerima segala hukum. Al-makhsus, al-inqiyadul makhsusu wa qabulul ahkam. Nah, itu. Terus fi syar'i, di dalam syara' fi syar'i al-islamu wal imanu. Islam dan iman muttahidan, satu. Bagikan apa? Artinya satu Satu tidak bisa badan. lepas. Iya, satu itu tidak bisa Punggung lepas. dan dada gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan Atau Al-Imam Abu Hanifah itu. Muttahidan, bersatu. Bersatu. Nah. Wa in kana fil lughat
Terus saya catat juga wa ingkana, walaupun keduanya wa ingkana, naknya ada alifnya panjang. Wa ingkana, Nanya. ya, wa ingkana fil lughati mutaghayyiran. Mutaghayyiran. Berbeda ya. Fil lughati Ya, dalam suhud sih tadi beda memang. Tapi dia tidak bisa terlepas. Muttahidat. Sudah lanjut? Lanjut. Muttahidan. Muttahidani. Muttahidani. Bersatu. Bergabung menjadi satu. Nah, maksudnya itu. Nah, berarti gini. Ada orang. Tapi bukan berarti dua barang jadi satu loh ya. Kalau dua barang jadi satu, dua hakikatnya jadi satu, itu kan mustahil. Tidak bisa diterima akal. Memang hakikatnya beda. Iman, ya iman. Islam, Islam. Tetapi dua-duanya itu tidak bisa berpisah. Ada iman, harus ada Islam. Ada Islam, harus ada iman. Gitu. Dia bagaikan perut dan punggung. Nah, kalau orang mengatakan begini, orang itu beriman tapi tidak Islam. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ya. Atau orang itu Islam tapi tidak beriman. Karena menurut syara iman itu harus Islam. Islam itu harus iman, harus ada. Mutah dalam syara itu selalu ada. Kalau ada iman, ada Islam. Tidak ada Islam, ada iman. Walaupun dia maksudnya dia itu iman tapi enggak Islam, maksudnya dia itu iman mengatakan pada orang yang tidak melakukan sholat. Misalkan meninggalkan sholat atau tidak mau bayar zakat, tidak mau puasa. Tetap muslim dia, muslim asli atau mukmin asli, disebut mukmin asli atau muslim asli. Tapi banyak penceramah yang bilang bahwa dia itu tadi iman tapi tidak Islam atau Islam tapi tidak beriman. Perkataan yang mungkar itu, nggak diakui ya. Kebenarannya oleh syara. Jahil ya. Itu pertanda orang iya. Jelas dikatakan tadi kok Imam Abu Hanifah itu seperti punggung dan perut. Tapi sejatinya berbeda. Iya, sejatinya beda, tetapi dia di syara muttahidan. Artinya berkumpul. Iya. Tapi tidak bersatu, maksudnya tidak menyatu. Hanya berkumpul yang tidak terpisahkan. Artinya hakikatnya tetap beda-beda. Ya. Nah. Oke, lanjut. Bismillah. Babu du'aukum imanukum. Bisanadil mutasil ilal mu'alif rahimahullahu ta'ala qal. Haddasana Ubaidullah. Ya. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس بني الإسلام ala khamsin. Nah, ini ada catatan ini. Ai a'zamu umuril islami khamsatun. Alal islami.
Ai a'dhamul umuri 'alal islami. Catatan saya begitu, saya. Oh, gitu ya. Benar ya, a'zamu. A'dhamul umuri 'alal islami. Saya kurang tak tambah. Kata-katanya umur. Tayyib. Barakallahu fiik. Terus, bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi Ramadan. Dah ya. Baca catatan saya. Terus, babu umuril imani wa qaulillahi ta'ala laisal birra laisal birra albir ismun likulli amalin khairin mardiyin. Kayak gitu. Walaisal birru maqsurun fi hadza faqat. Diulangi, saya. Laisal birra maqsuran fi hadza faqat. Ai ismu wa amalun. Ismun likulli amalin khairin. Ismun likulli amali khairin. Amalin ismu wa amalin likulli khairin. Iya. Likulli amalin khairin. Ya, balik sama. Mardiyin. Pokoknya yang namanya albir itu segala kebaikan yang diridhoi. Dan albir ini tidak hanya laisa maksuran bihada di yang akan disebutkan ini. Luas. Ya, lebih luas. Artinya segala sesuatu yang diperbuat yang diridhai oleh Allah. Kebaikannya. Nah. Terus, laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi ay hubbullah ay liridhoillah. Terus ala hubbihi wa dzawil qurba ayil aqarib al muhtajun kalau saya ulangi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Artinya dia menginfakkan harta, sebagian dari harta yang ia cintai kepada zawil qurba, kepada kerabat-kerabatnya yang sedang hajat, sedang membutuhkan, dan juga pada
al-yatama. Itu juga wal yatama. Wal yatama wal masakin wa banas sabil. Wa banas sabil ayil musafir. Ibnu Sabil yang dimaksud di sini ada al-musafir. Kemudian ada juga yang mengatakan ad-duyuf, tamu. Tamu yang datang, muliakan dengan memberinya jamuan. Ini kebaikan. Wasailina. Wasailin ya ini orang yang meminta karena hajat. Ini saya minta karena hajat. Bukan orang minta sebagai profesi, tidak ada butuhan sama sekali, tapi memang tiap hari dia berangkat pagi, pulang sore, tem di jalan, bukan itu yang dimaksud. Memberi orang seperti itu bukanlah kebaikan. Pengemis ya, bukan kebaikan. Tetapi yang kebaikan itu memberi kepada orang yang meminta dalam keadaan dia hajat. Wasailina wa firriqabi wa aqamas salata atal mala ala saili wa firqab wa aqamas salata saya tulis kama yambahi kama amarallah. Dia menjalankan sholat seperti apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dengan praktek, ya seperti itu ya. Ya, Ai kama syar'i kalau saya. Iya kama ini. Oh, iya. Kama amarallah. An syurutiha. Terus ada an syurutiha wa arkaniha. Sama terus, dengan wa atas zakat. Wa atas zakata. Kemudian atas zakat. Bayar zakat. Saya juga nulis la tu'tiha li ghairil muslim. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada non muslim. Haza ijma'un. Kalau non muslim yang tertarik pada masuk Islam, bagaimana saya? Enggak, sebelum dia masuk Islam enggak boleh, enggak bisa dia mendapatkan zakat. Ada keterangan di itu, yaitu kan mu'alaf ya, mu'alaf itu kan sudah masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam mu'alaf, ya dia termasuk asnaf. Tapi ada keterangan bahwa orang kafir dhimmi yang tertarik masuk Islam maka boleh diberi zakat. Walalala. Yang tertarik loh, maksudnya bukan sembarangan. Artinya sudah ada tanda-tanda minat untuk masuk Islam. Nah, diberi zakat itu agar supaya dia cepat-cepat masuk Islam. Maksudnya begitu saya. Bagaimana itu saya? Enggak. Saya enggak dengar. Yang saya catat seperti itu. Jadi coba nanti ditanyakan Syekh Syamsi. Iya, coba nanti saya tanyakan ke Syekh. Siapa? Mama, Bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Rezekinya. Ini barokahnya. Ya. Alhamdulillah. Barakallah. Oke, lanjut. Jadi saya pernah ini bukan tujuan. Ya. Masya Allah. Terus. Jadi saya pernah dengar begitu. Artinya zakat itu untuk mu'alaf. Ya, betul. Tapi ada tambahan lagi untuk orang yang sudah tertarik minat masuk Islam tapi belum juga masuk Islam. Maka dia dikasih zakat agar cepat-cepat masuk Islam. Itu bagaimana sih? Nah, nanti ditanya ke saya. Ya, coba. Kalau yang saya catat zakat la yu'tiha li ghairil muslim hadza ijma'. Itu. Betul. Dicatat aja itu. Li ghairil muslim di sini saya keterangan adalah muslim yang
harbi, artinya yang memusuhi Islam. Oh, Nah, gitu. kalau yang li ghairi muslim yang dhimmi, tapi juga dhimmi yang tertarik kepada masuk Islam. Oh, Nah, itu boleh dikasih zakat. Tapi kalau dhimmi tidak tertarik ya tidak boleh. oh gitu. Ya nanti Gimana? Ini diteruskan. kata kuncinya adalah tertarik pada masuk Islam. Sudah ada Oh, tanda minat untuk masuk Islam. iya, iya, iya. Nah, itu apakah dicoba ditanyakan lagi Iya, nanti di tanyakan lagi. Lanjut. Masya Allah, kita punya Syekh Mufti. Masya Hmm. Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Terus kita baca Wal hadisnya. wal mufuna bi ahdihim. Wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i. Fil ba'sa ada catatan ini. Ayil fuqara'i fil mal. Ayil faqru fil mal. Fuqara. Pakai mufrad. Ayil faqru fil mal. Wad-darra'i. Ayil marad. Ini orang-orang yang sabar, was-sabirina fil ba'sa, orang-orang yang sabar dalam keadaan fakir, dia tidak punya harta, tidak punya duit, mau lebaran, tidak punya uang, sabar. Nah, ini baik. Was-sabirina fil ba'sa, wad-dharra'i, sakit, sabar. Wahinal ba's, kemudian apa ini? Yakni hujumul adu, hujumal adu. Ketika diserang musuh, mendapat serangan musuh, orang-orang yang tidak kita sukai, orang-orang yang berusaha menjatuhkan kita, tiba-tiba menyerang kita, sabar. Ulaikal ladzina shadaqu, Masya Allah. Orang-orang seperti itulah sodako, orang-orang yang jujur, benar. Ay fiddin, fittiba'il haq wa talabil bir. Nah, ini ada tatanan. Ay fiddin, sodaku, dia betul-betul agamanya betul ini. Serius dia beragama, dalam beragama. Benar. Fittiba'il haq wa talabil bir. Ketika dalam fakir, sabar. Sakit, sabar. Punya harta, kasih orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang datang meminta dalam hajat, kasih. Kepada tamu, hormati, kasih hidangan yang pantas, yang memuliakan, hidangan yang memuliakan. Salatnya juga, aqamas shalah, ataz zakah, wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu, janji tepati. Allah. Ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Qad aflahal mu'minuna. Qad aflahal mu'minun. Terus ada ayat ini. Qad aflahal mu'minuna. Surah Al-Mu'minun al-ayah. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Itu. Ya. Walladzina lizzakati fa'ilun. Apa terus ayatnya saya agak lupa. Qad aflahal mu'minuna. Nah. Ini istidlalun minal Bukhari annal imana qaulun wa amalun. Nah, ini dari istidlalnya Al-Bukhari bahwa istilahnya iman itu ya qaul, ucapan, dan perbuatan.
Jadi tidak hanya usulul iman. Iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Berdasarkan dari beberapa ayat yang telah disebutkan, di antara yang terakhir ini, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un ila akhir ayat. Terus haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi. qala al-iman bid'un wa sittuna. Bid'un atau bid'un au bad'un. Ada dua wajah. Dibaca bad'un boleh ya? Ya, bad'un boleh, bid'un boleh. Begitu kan? Nah. Bad'un, bid'un. Nah, terus. Tapi ini sesuai kalimat. Tapi tidak apa-apa, sama aja boleh dua-duanya. Bid'un. Bid'un wasituna. Bid'un itu apa? Mubhamun bainas salasah wa tis'in. Bilangan yang belum jelas. Pokoknya antara 3 dan 9. Mubhamun bainas salasati wa tis'in. Itu bid'un atau bad'un. Bilangan yang belum jelas. Iya, yang belum jelas. Pokoknya antara as-salasah wa tis'in. 3 sampai 9. Berarti maksudnya belum jelas apa? Belum jelas itu nggak ada keterangan secara pasti. Berapa sih? 4 apa lebih 4 atau lebih 5 atau 6 atau 7 maksudnya atau 8. Belum jelas apa maksudnya? Pokoknya gini, bid'un wasituna itu diterjemahkan secara langsung. Iman itu 60 lebih. Lebih itu terjemah dari bid'un. Oh, wasituna itu 60. Maksudnya itu satu kalimat. Bid'un wasituna. Iya, bid'un wasituna. Itu kan 60 lebih. Oh, maksudnya lebih, ada kelebihan gitu. Ada lebihnya, bid'un itu. Nah, pakainya kok bid'un lebihnya? Nah, maksudnya antara salasah wa tis'in. Terus wal haya'u syu'batan wal haya'u bid'un wasituna syu'batan. Wal haya'u syu'batun apa? Syu'batan. Wal haya'u syu'batun. Syu'batun. Wal haya. Oh ya. Tahun lagi. Al-imanu bid'un wasittuna syu'batan. Nah, itu satu kalimat. Nah, wal haya'u syu'batun minal iman. Syu'batun yakni khoslatun minal iman. Nah, ini Rasul menjelaskan bahwa cabang daripada iman itu ada 60 lebih. Bid'un wasittun. Tapi lebihnya tidak lebih dari 9. Dari 9. Tapi lebih dari 3. Bisa kemungkinan 64 atau 65, 66 sampai 9. Pokoknya nggak lebih dari 9 lebihannya. Itu kata bid'un wasittun syu'bah wal haya'u syu'bah minal iman. Nah, malu ini masuk dalam kategori ini. Cabang daripada syu'batan apa syu'batan? khoslah.
khoslah. Khoslah itu pakerti, budi pakerti. Oh. Akhlak. Jadi artinya begini. Al-imanu, iman adalah nilainya lebih dari 60 lebih. Budi pekerti. Wal haya'u, dan rasa malu bagian dari budi pekerti, minal iman, semua itu bagian dari iman. Ya, ya, maksudnya ini Al-Bukhari mendatangkan hadis ini kan dari awalnya dia sudah cenderung ya bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Dihadirkan ayat-ayat sampai terakhir ayat ini. Aflahal mu'minuna alladzina ila akhir ayat. Nah, kemudian dia kuatkan lagi dengan hadis imanu bid'un wasittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini ada beberapa cabang iman itu. Ada beberapa cabang. Artinya orang yang melakukan ini bertambah dia imannya gitu. Oh, berarti gini, artinya gini, al-imanu bid'un wasituna syu'bah. Itu mempunyai cabang lebih dari 60 lebih budi pekerti. Dan rasa malu itu bagian cabang rasa budi pekerti. Dan semua ini itu bagian dari iman itu di sini. Nah. Maksudnya bid'un wasituna syu'bah berarti maksudnya adalah yazid wa yazidu gitu ya. Iya, orang ahli hadis itu cerdasnya, Masya Allah. Kecerdasannya itu di luar kecerdasan kita. Kita nggak jarang bisa nyampe ke situ. Iya, benar. Luar biasa. Kecerdasannya luar biasa. Ini nggak ada keterangan, tapi dari mendatangkan hadis ini bisa dipahami. Ini pikirannya. Nah. Jadi bisa bertambah sampai 60 lebih cabang. 60 lebih dari budi pekerti gitu ya. Masya Allah. Nah. Jadi tegaskan rasa malu. Nah, rasa malu ini bagaimana sih? Ini di sini rasaan. Artinya malu si amril maksiat, jadi malu dalam melakukan maksiat. Nah, malu kepada begitu. Kalau malu dalam hal mencari kebaikan, ilmu, bukan itu yang bukan itu. Nah. Bukan. Oke. Nah, bertanya kepada mufti malu bukan nggak itu boleh. kebaikan. Nggak boleh. Nah, terus saya juga punya catatan dari beliau Syekh tentang hadis ini. Gini, hisalul iman muta'addidah. Jadi budi pekerti dalam iman itu banyak. Terus a'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu sama Abdul qultu wan nabiyun la ilaha illallah. Ya kan gitu. Afdhalu qultu wan nabiyun ana wa nabiyuna. Ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nah. Ya. Ini la ilaha illallah a'laha. Paling tinggi. Paling tinggi dari perkertinya iman. Wadnaha imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan, yang paling rendah dari cabang iman adalah menyingkirkan duri misalkan. Duri dari jalan raya. Dari jalan. Itu bagi seorang mukmin diniatkan lillahi ta'ala. Wah, ajrun. Yazidul iman. Yazid iman. Sampai di sini kita nanti kita muraqabah. Iya, muraqabah. Bersambung, Masya Allah sampai lupa ya. Tapi ini asik saya tolong dikirimi ini ya. Safinatun Najah ya. Oh iya. Biar saling melengkapi. Ini dihatamkan, tapi sempat dibaca, nanti kesananya dibaca. Masya Allah. Itu jenengan punya syarahnya apa tidak? Yang ini. Al-Bukhari.
Sarahnya mahal nyampe 1 juta, 2 juta apa berapa ya Pak? Masya Allah. Saya kepengen itu, pengen Fathul Bari. Ini kita Allah. boleh iman saja. Oh, enggak punya. Kalau syarah langsung komplit ya. Iya. Masya Allah. Kalau sarahnya ya berarti sarah itu. Sahih Bukhari ya. Ya, sarah Bukhari. Ini kan Sahih Bukhari. Masya Allah. Masya Allah. Yes. طيب نهلل طيب. ونصلي على النبي لا لا إله إله إلا إلا الله. الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين. آمين بارك الله فيك. الله فيكم.